Siapa kamu? Baru sebentar. Lupa aku. Kenapa aku mimpi? Pria selain Weng Xuan benar-benar malu. Pasti karena Weng Xuan terlalu lama hidup tenang. Hari ini, ulang tahun pernikahan kami ketiga. Ulang tahun. Dia di Universitas Nasional, dosen termuda jurusan sastra. Orang bilang dia pria baik. 3 tahun lalu, aku jatuh di hujan. Luka parah. Weng Xuan menyelamatkanku. Ini peninggalan orang tuamu. Kamu anak jenderal yang meninggal. Keturunan tentara. Mulai sekarang, aku jaga kamu. 3 tahun kami hidup hormat. Aku cinta dia banget, tapi dia tidak pernah sentuh aku. Seolah cinta itu menghina ilmu pengetahuan. Malam ini, yang ke-100, aku harus dapatkan dia. Nyonya, Tuan bilang tidak bisa datang. Sudahlah, kami suami istri. Hidup hormat juga oke. Asal dia ingat aku. Tangkap dia di sana! Kejar! Cepat! Siapa itu? Jangan gerak. Cari satu persatu! Tolong aku. Atau mati bareng aku. Cek ruangan ini juga! Tuan, jangan begitu. Ada orang lihat. Siang belum. Tidak tahu lalu. Ayo, jalan ke tempat lain. Terima kasih hari ini. Kalau butuh apa-apa nanti, bawa ini ke kantor cari aku. Tidak usah. Aku sudah istri orang. Kita cuma ketemu kebetulan. Jangan ketemu lagi nanti. Dia tuh. General, kami gagal jaga Anda. Bukan salahmu. Gak nyangka baru sampai Jiangcheng, mereka berani bunuh aku. Jenderal, Tempat rapat 5 kota. Ganti ke kota sebelah rahasia. Kali ini bahaya banget. Tidak usah. cuma 3 tahun. Dia sudah menikah. Sakit banget disuntik. Sebentar lagi sembuh. Cik Yuan, kamu balas dendam ya? Sengaja bikin sakit banget. Ayo pergi. Xuan, ternyata kasih kejutan ya? Salah nomor ruangan ya? Yang bosan banget. Aku kangen banget sama kamu. Pulang aja. Sudah oke. Weng Xuan gak suka dekat-dekat. Dia bilang itu nafsu rendah. Kenapa sama wanita lain? Kak Weng Xuan, wanita itu kalau dia tahu aku gak di penjara dan kamu kirim aku ke Nanyang, dia bakal ganggu aku ya? Dia amnesia setelah jatuh tebing. Gak ingat hal itu. Tenang. Adakah? Gak bakal ada apa-apa. Dia itu Feng Xingyue. Jangan lapor ke Kak Weng Xuan. Cari tahu aku jual candu. Berani bawa perjanjian nikah. Aku mau kamu mati. Jangan ganggu kakakku lagi. Xingyue. Darah keluarga Shen ada hubungannya sama kamu. Kamu gak akan pernah tahu. Lempar dia ke tebing. Ternyata yang bikin aku amnesia, yang hampir bunuh aku, adalah Lin Qingyue, teman kecil. Dia gak pernah kirim dia ke penjara, tapi ke Nanyang. Kenapa bohong aku? Tapi 3 tahun lalu, masalah candu heboh banget. Dulu
dia nyonya muda paling galak di 3 provinsi timur. Kalau dia ingat lagi, dia bakal bunuh keluargaku ya. Qingyue, itu dulu. Sekarang dia Dia pelihara Wen Xuan di rumah Lin, kayak burung di sangkar. sama aja. Lagi pula pernikahan mereka. Pertama, buat lindung kamu. Kedua, buat kurung dia selamanya. Zaman sudah berubah. Dia tahu hukum baru. Mungkin nggak tahu kalau tanpa surat nikah bukan istri sah. Dia nggak tahu kan? Tahun-tahun ini, dia percaya aku banget. Selama aku nggak bicara, dia nggak akan pernah tahu. Pantas semuanya lancar banget. Ternyata penyelamatan yang aku pikir adalah penipuan total. Kei Wenxuan, kalau pernikahan kalian palsu, kalau aku pulang ke rumah Lin, jangan abaikan aku karena dia. Qingyue, apa yang kamu bilang? Wenxuan, Kamu tahan wanita ini 3 tahun. Enggak mungkin abaikan kamu. Lagi pula tenang aja. Kami sudah atur semuanya. Dia rapat 5 kota 7 hari lagi. Dari orang kasih dia obat. Lalu atur tangkap basah. Buktikan dia selingkuh. Kak Xuan bisa. Cerai dia dengan sah. Bisa buang beban itu. Gak takut dicela orang. Keluarga Lin aniaya anak jenderal. Rencana berubah. Aku nggak akan cerai dia. Tahun-tahun ini aku lakukan ini cuma buat dia tenang. Jangan ganggu Qingyue lagi. Rapat 5 kota. Aku bawa dia ikut. Terumumkan, Xin Manqing adalah istriku. Kak Wenxuan, Kamu gila ya? Terus aku gimana? Kalau dia tinggal di rumah Lin, terus dia bakal jadi bom waktu? Keluarga Lin memang bersalah padanya. Aku merasa bersalah. Ini buat ganti rugi dia. Nanti dia tetap kakak iparmu. aku nggak terima. Wang Xuan, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Rapat 5 kota 7 hari lagi. Jenderal Xie dari Komite Militer Pusat Feng Tian akan datang sendiri. Di saat yang genting ini, semua orang tidak boleh salah. Lin Wenxuan, Kamu hina aku 3 tahun. Kurung aku di rumah Lin. sekarang Mau kasih bantuan palsu lagi? Tenang, semua kebaikan ini aku akan balas semuanya. Manqing, kenapa kamu pulang? Bukannya kamu tunggu aku di Wangjianglo? iya. Kalau bukan karena tunggu kamu, Nggak akan tahu semua kebenaran. Aku agak capek, jadi pulang duluan. Akhirnya, dia tunggu sia-sia lagi hari ini. Hari peringatan. Lewati saja. Rapat 5 kota 70 hari lagi. Aku bawa kamu ikut. Nanti kasih kejutan buat kamu. Kamu pasti suka. baik. 7 hari lagi, aku juga punya kejutan besar buat kamu. Ini buku bulan ini. Ambil, baca. Kamu sudah capek urus rumah. Buku-buku politik itu kamu juga nggak ngerti. Shen Manqing, ini kamu. Yang kamu rawat 3 tahun, binatang berbaju, anggap aturan buat wanita, Sebagai nugrah, anggap tipu dan kotor sebagai wajah suci. Luku sekali. Wenxuan, di rumah. Ada buku baru dari Nanyang yang isinya kesetaraan pria wanita dan cara senangkan pria. Kongyo, keluarga Lin terpelajar. Jangan kotori dengan omong kotor. Nggak ada ya, sudah. Aku akan beli sendiri di jalan. Dulu dia nggak pernah bantah barangku. Hari ini kenapa ya? 3 tahun. Aku bodoh sekali. Anggap penjara ini surga. Anggap kurunganmu perlindungan. Manqing, jangan ribut. Kunci kamar tulis jangan diambil. Di dalam ada dokumen penting situasi. Dan gak peduli, janji satu syarat. Katakan. Kasih aku buku tanda tanganmu. Ya, enggak tulis di atas. Untuk istriku Manqing. Semoga kita bersama Sampai tua. Aku mau semua orang tahu Profesor Lin yang terkenal adalah suamiku, Shen Manqing. Ya, enggak. Jangan. Baik, baik buat kamu. Kita bersama. Sampai tua. Wenxuan, Tulisanmu bagus sekali. Aktingmu hebat juga. Qingyue, Qingyue.
Pantas kamu nggak pernah sentuh aku. Pantas kamu bilang, ini bahan sapu tangan favoritmu? Ling Wenxuan, Ternyata ini cintamu yang katanya. Nggak nyangka 3 tahun ini aku selalu hidup di cipuan yang direncanakan rapi. Meskipun kejadian 3 tahun lalu, aku belum ingat semuanya. Lin Qingyue, aku nggak akan lepaskan kalian. 7 hari lagi, aku gabung tentara Feng Tian. Ke timur laut jadi dokter perang. Di rapat 5 kota, aku hancurkan semua rencanamu. Kamu bilang Qingyue pesan pria pendamping. Bosnya bilang begitu. aku juga nggak lihat. Pasti omong kosong. Ruangan di Paramount hari ini. Kenapa banyak sekali? Kabarnya tentara Feng Tian di sini. Ada pesta. Kemenangan. So, hampir seluruh tempat. Semua orang kaya datang. Wen Xuan, itu bukan Shen Manqing. Dulu aku kira Profesor Lin, simpan orang jelek. Ternyata simpan wanita cantik. tapi Nona Shen urus rumah tiap hari. Jaga rumah kosong buat Profesor Lin. Hari ini datang ke pesta. Nggak takut Profesor Lin marah? Orang yang gak pernah cinta aku. Apa haknya marah? Marah atau enggak? Enggak urusanku. Keren banget. Keren. Ayo, minum. Tapi suamimu sudah lihat kamu lama. Matanya mau makan kamu. Bukan mau bawa kamu pulang. Wenxuan, Apa tahu bilang dia masih istri keluarga Lin. Dia luar sama anak-anak kaya. Kamu harus atur dia. Dia sama aku bertahun-tahun. Selalu sopan dan tertib. Nggak akan ada masalah. Aku benar-benar kagum padamu. Bisa sekejam ini. Aku penasaran. Apa saja di dunia ini yang bikin Profesor Lin tegang? Nona Qingyue. Ini whisky dari Nanyang. Boleh minum bareng. boleh. Cek Qingyue, pulang sama aku. Ayo. Aku biasa ajarin kamu apa. Kenapa datang ke tempat ini? Dan biar orang jahat sentuh kamu. Kenapa aku nggak boleh datang? Waktu aku di Nanyang, tiap hari ikut dansa. Kamu kan nggak peduli aku. Apa yang aku lakukan? Nggak ada urusan sama kamu. Apaan aku bilang nggak peduli? Kamu emang nggak peduli. Sejak kejadian itu, kamu bahkan nggak mau ketemu aku. Cuma biar pengikut ikut. Dulu kamu nggak percaya mereka. Kenapa aku ke Nanyang 3 tahun? Pulang semuanya berubah. Kenapa kamu nikahi Shen Manqing? Kamu tahu aku buat kamu. Baru sembunyi di Nanyang. Itu buat lindungi kamu. Biar kamu nggak kena hukum. Kok tentang adik angkatnya. Dia seumur hidup. Nggak mungkin sama kamu. Itu suamimu? Kamu lagi. Kamu orang tentara Feng Tian. Wenxuan, siapa bilang aku nggak berani? Malam di Wang Jianglu. Kau bilang utang budi padaku. Jadi, Sekarang, bayar sekarang. Kak Wenxuan, jangan. Qingyue, kita nggak boleh begini. Aku antar kamu pulang. Kenapa? Sudah selesai. Lewati malam ini.
Kamu gak kenal aku. Aku juga nggak kenal kamu. Simpan ini. Kalau butuh apa-apa nanti, Cari aku di tentara Fengtian. Barangnya aku simpan. Tapi kamu mungkin nggak mau lihat aku di medan perang. apa kamu benar-benar lupa aku? Bodoh banget, ini aja gak bisa. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Takut aku makan kamu. 3 tahun. Kamu emang gak berubah. Tapi seolah semuanya berubah.